Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Chandra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perlakuan akuntansi kas kecil yang dibuat oleh Marita Nadia Sarantika, kelas 12 OTKP 1, absen 35. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2 tahun 2012, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas terdiri dari saldo atau cash on hand dan rekening giro. Kas adalah aktiva lancar yang digunakan sebagai media pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Kieso et al. Tahun 2011. Dalam neraca kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Yang kedua ada komposisi kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas meliputi uang tunai atau kertas dan logam yang ada di perusahaan dan disimpan di rekening giro. Dokumen-dokumen tertentu misalnya pos wesel bank, cek wisata, dan cek tunai dari pihak lain dapat disebut kas karena dapat diuangkan dengan segera sebesar nilai. Kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Pengeluaran yang relatif kecil misalnya pembelian perangko, materai, pembayaran rekening listrik, telepon, dan sebagainya. Dana kas kecil yang diserahkan kepada pemegang kas kecil perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran dan penggunaan kas kecil selama periode tertentu. Selanjutnya ada metode kas kecil. Kas kecil dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin yang jumlahnya relatif kecil. Pengisian kembali kas kecil dapat dilakukan setiap periode tertentu. Dalam hubungannya dengan kas kecil, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu A. Metode tetap atau biasa kita sebut impres system. Di dalam sistem ini, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Oleh kasir kas kecil, cek tersebut diuangkan di bank dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran kecil. Yang B. Metode berubah-ubah atau fluktuasi sistem. Dalam metode fluktuasi pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti metode impres. Perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran dari kas kecil. Selanjutnya ada pengawasan dana kas kecil. Operasi dana kas kecil sering disebut sistem dana tetap, melibatkan 3 langkah, yaitu membentuk dana, membuat pembayaran dari dana, dan pengisian dana. Yang pertama, membentuk dana. Dalam membentuk dana kas kecil, perusahaan menunjuk seseorang penjaga kas kecil bertanggung jawab atas dana. Berikutnya, menentukan ukuran dana. Biasanya, sebuah perusahaan mengharapkan jumlah dana untuk menutupi pengeluaran diantisipasi untuk periode 3-4 minggu. Yang kedua, membuat pembayaran dana. Kustodian dana kas kecil memiliki otoritas untuk melakukan pembayaran dari dana yang sesuai dengan kebijakan manajemen ditentukan. Manajemen membatasi ukuran pengeluaran kas kecil. Demikian juga, itu mungkin tidak mengizinkan penggunaan dana untuk beberapa jenis transaksi dengan nominal transaksi yang besar. Yang ketiga, pengisian dana.
Ketika uang di dana kas kecil mencapai tingkat minimum, perusahaan mengisi ulang dana. Pengisian kembali dana kas kecil didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh kustodian kas kecil, dan pengisian kembali kas kecil dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit akun kas di bank. Selanjutnya ada pengelolaan dana kas kecil. Pengeluaran uang akan menjadi tidak praktis apabila alat pembayarannya dengan menggunakan cek seperti untuk pembelian perangko, pembayaran koran bulanan, pembelian peralatan kantor, dan lain sebagainya yang jumlahnya pembayarannya relatif kecil. Oleh sebab itu, perusahaan mengalokasikan sebagian dana perusahaan menjadi dana kas kecil. Beberapa ketentuan pada sistem akuntansi kas kecil di perusahaan sampel adalah: kas kecil digunakan untuk membiayai keperluan yang jumlah nominalnya lebih kecil. Bukti pengeluaran kas kecil disimpan dan direkap sampai pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, dana kas kecil yang digunakan per periode harus ditetapkan melalui keputusan administrasi keuangan dan umum. Penggunaan dana kas kecil yang digunakan per periode ditetapkan sebesar Rp2.000.000 setiap periode pengisian kembali. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil adalah melalui cek yang sudah ditandatangani, karena transaksi pengisian pada perusahaan sampel adalah dengan mencairkan cek yang sudah diotorisasi oleh kantor pusat. Pencatatan sistem akuntansi dana kas kecil dengan impres sistem diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembentukan dana kas kecil, prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impres sistem. Pada bagian ini, bagian kas besar dan bank akan mencatat pembentukan dana kas kecil dan membuatkan sejumlah cek untuk diserahkan ke bagian kasir kas kecil untuk diuangkan. Yang kedua, penggunaan kas kecil. Penggunaan kas kecil dilakukan dengan cara mengeluarkan sejumlah uang dan hanya menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil oleh pemakai kas kecil ke bagian kasir kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil dan mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil yang telah dilampiri bukti pendukung, dokumen tersebut dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali. Pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil didasarkan sejumlah uang tunai yang diperlukan oleh kasir kas kecil. Pengisian kembali kas kecil melampirkan bukti pengeluaran kas kecil dan rekapitulasi kas kecil diserahkan ke bagian kasir kas besar. Bagian kasir kas besar akan membuatkan sejumlah cek yang sudah diotorisasi administrasi keuangan dan bagian kasir akan mencairkan sejumlah uang. Bukti pengeluaran kas kecil akan dicatat oleh bagian kas besar dan bank dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya perlengkapan kantor sebesar Rp491, biaya transportasi sebesar Rp127.500, biaya angkut sebesar Rp870.000, biaya lain-lain sebesar Rp9.000, biaya koran bulanan sebesar Rp130.000, biaya peralatan kantor sebesar Rp259.000, dan kas keluar sebesar Rp1.881.500. Pemakaian sistem dana kas kecil dengan impres sistem memiliki kelebihan, yaitu uang yang keluar dapat terkontrol dan konsisten untuk periode pembentukan dana kas kecil. Biaya yang dikeluarkan perusahaan akan sebesar dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada analisis dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil mulai dari pembentukan sampai dengan pengisian kembali kas kecil telah dijelaskan pada pembahasan dan didasarkan atas landasan teori dan buku acuan yang digunakan. Pengelolaan dana kas kecil perusahaan sampel dapat dikatakan masih tergolong lemah. Hal ini ditunjukkan kurangnya kelengkapan dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan. Bagian-bagian yang terkait adalah kasir kas kecil, pihak yang mengotorisasikan pemakaian kas kecil yaitu branch manager dan pengguna kas kecil.
Bagian-bagian yang terkait. Bagian yang terkait pada perusahaan sampel adalah kasir kas kecil, pihak yang mengotorisasi kas kecil, dan pengguna kas kecil. Pada bagian ini, kasir kas kecil memegang sejumlah uang kas kecil. Kasir kas kecil akan mengelola kas kecil sesuai dengan dana yang digunakan pemakai kas kecil, perusahaan-perusahaan. Pemakai kas kecil akan menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil ke bagian kasir kas kecil. Pemakaian dana kas kecil dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dilakukan pengumpulan bukti pengeluaran kas kecil secara harian oleh kasir kas kecil. Kasir kas kecil akan merekap pemakaian kas kecil setiap periode pengisian kembali dan disetujui oleh pihak yang mengotorisasi kas kecil. Dokumen yang digunakan. Pada perusahaan sampel, dokumen yang digunakan adalah bukti pengeluaran kas kecil dan rekapitulasi pengeluaran kas kecil. Dokumen yang digunakan seharusnya pada kas kecil adalah dokumen bukti pengeluaran kas kecil, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, rekapitulasi kas kecil, bukti kas keluar, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Pada perusahaan sampel yang merupakan perusahaan cabang Jakarta, hanya sebagai fungsi pemegang kas kecil kedua. Dokumen yang digunakan hanya dokumen bukti pengeluaran kas kecil, cek, dan rekapitulasi kas kecil. Tidak adanya dokumen permintaan pengeluaran kas kecil dapat mengakibatkan uang yang keluar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Uang yang keluar tanpa terlampir, jumlah uang yang keluar, dan orang yang menggunakan dana kas kecil dapat mengakibatkan kecurangan pada kas kecil. Dan yang terakhir ada catatan akuntansi yang digunakan. Pada perusahaan sampel tidak adanya melakukan pencatatan kas kecil. Yang melakukan pencatatan kas kecil pada saat pembentukan kas kecil dan pengisian kembali kas kecil adalah kantor pusat. Menurut teori catatan akuntansi yang digunakan dalam perjurnalan kas kecil adalah pada saat pembentukan kas kecil dan pengisian kembali kas kecil. Pada pembentukan kas kecil, jurnal yang dicatat yaitu dengan mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas keluar, dan pada pengisian kembali kas kecil, yaitu mendebit akun biaya pengeluaran kas kecil dan mengkredit akun kas keluar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.